Dasar kau pelacur, berani sekali kau mendekati kekasihku. Amarah Vina meledak di sebuah restoran siang itu, tak kalah melihat Aldo, kekasihnya, duduk berdua dengan seorang perempuan lain. Perempuan itu adalah Nana, seorang gadis manis dan lugu. Memang sekilas dia nampak begitu seksi, tapi sebenarnya dia adalah gadis baik-baik. Apa-apaan kamu, Vin? Kamu belum tahu apa-apa. Kamu hanya salah paham saja. Aku bisa menjelaskan semuanya, ucap Aldo tatkala melihat reaksi dari kekasihnya itu yang begitu membabi buta. Sementara Nana dari raut wajahnya nampak begitu ketakutan, tapi lebih banyak bingungnya. Tentu saja dia bingung. Nana menemui Aldo siang itu karena Aldo menjanjikannya untuk dikenalkan pada sahabatnya. Namun di luar dugaan, Nana pun tidak pernah mengira bahwa siang itu dia akan diserang oleh kekasihnya Aldo. Vina memang perempuan yang temperamental. Dia seringkali melontarkan kata-kata kasar tak kala dia tidak menyukai akan satu hal, terutama pada sesama wanita. Nana bukanlah wanita pertama yang dihardik dengan ucapan sebagai pelacur. Siapa Vina? Mari kita ikuti kisah ini lebih dalam lagi. Aku tidak suka sikapmu tadi. Itu sangat memalukan. Kamu ini adalah wanita baik-baik. Tidak pantas menghardik seseorang, apalagi itu perempuan lain dengan sebutan seperti itu, ucap Aldo di dalam sebuah mobil mewah yang melaju cukup kencang di atas jalanan besar kala itu. Menurutmu aku harus bahagia melihat kekasihku duduk berduaan dengan seorang wanita lain, apalagi wanita itu juga cukup cantik walaupun tidak secantik aku, jawab Vina dengan ketus dan sombong. Vina memang wanita yang dikenal angkuh. Sifatnya yang sombong dan angkuh ini sudah diketahui semua teman-temannya. Karena itu juga semua teman-teman Aldo menjauh, terlebih lagi wanita. Aldo adalah seorang pria mapan. Dia dan Vina sudah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih semenjak setahun lalu. Tapi sepertinya Aldo mulai tidak tahan dengan sifat Vina. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, bisa saja aku tidak tahan. Aku malu. Aldo menjawab kata-kata dari kekasihnya itu dengan tak kalah marahnya. Tentu saja Aldo malu, karena Vina sudah beberapa kali melakukan hal yang sama. Beberapa bulan yang lalu, Vina pernah marah di sebuah pesta ulang tahun temannya. Hanya karena Aldo dikenalkan dengan wanita lain, yang tak lain adalah sepupu dari sahabatnya. Vina memang wanita yang pencemburu. Mungkin karena dia begitu takut kehilangan Aldo, seorang pria mapan, kaya, dan tampan. Lantas apa maumu sekarang, Aldo? Kamu mau kita putus? Aku tidak mau kita putus. Aku sayang sama kamu. Sekarang Vina memohon kepada Aldo. Vina memang begitu takut diputuskan olehnya. Pikirnya, kalau sampai mereka berdua putus, belum tentu Vina bisa menemukan pria lain seperti Aldo. Vina memang cantik, seksi, tapi pria-pria selain Aldo banyak sekali yang mendekati Vina hanya untuk tidur, bukan untuk menjalin sebuah hubungan yang serius. Sementara Vina ingin cepat-cepat menikah dan segera menjadi nyonya kaya. Terima kasih, Mas. Aku menunggu callinganmu selanjutnya. Aku suka kamu langganan sama aku. Bagaimana? Apakah kamu belum bosan sama aku? Ucap Vina pada seorang pria di hadapannya. Pria itu tersenyum sembari merapikan kemejanya. Mereka berada di sebuah hotel mewah di ibu kota. Ini memang bukan kali pertama mereka berdua bertemu. Vina adalah perempuan malam. Dia biasa melayani pria-pria mapan dan kaya. Aku harus akui, servismu luar biasa. Belum ada wanita lain yang bisa membuatku sepuas ini, Vina. Ucap pria itu sembari tersenyum puas. Pria itu adalah Parman. Dia seorang pengusaha muda. Bisa dibilang dia orang kaya baru. Sekitar 4 tahun yang lalu dia mendapatkan proyek besar. Dan sejak saat itu dia gemar bermain wanita. Salah satunya adalah Vina. Tak ada dari satu wanita itu yang dianggapnya serius. Sebatas teman tidur saja.
Sekali-kali bertemu, dibayar, selesai. Jika nanti ingin bertemu lagi, dia tinggal memanggil dari nomor yang dia dapatkan dari seorang mucikari. Oh iya mas, terima kasih juga bonusnya. Tapi, aku mau bilang sesuatu mas. Apa kamu sungguh-sungguh tidak mau serius sama aku? Aku ini lelah bekerja sebagai perempuan malam. Aku juga ingin serius sama kamu mas. Ucap Vina sedikit memancing. Dia ingin segera menikah, entah dengan siapa. Yang penting pria itu kaya, tidak peduli tua ataupun muda. Bahkan Vina tidak pernah memilih seorang pria berdasarkan tampang dan penampilan. Yang penting duitnya banyak, pikirnya. Semenjak Vina menentukan merantau ke ibu kota 5 tahun lalu, cita-citanya memang sudah jelas, menjadi perempuan kaya, seperti di sinetron-sinetron. Tetapi ternyata dia harus dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa hidup di ibu kota sangatlah keras. Akhirnya seorang mucikari menawarinya sebagai perempuan malam. Dia pun sepertinya menikmati pekerjaan ini. Bukan tidak mau Vina, kamu kan tahu sendiri, Mas Parman ini masih punya istri. Mas Parman ini sudah punya anak 3, dan umur kita terpaut terlalu jauh. Bukannya emas cuma mau bersenang-senang sama kamu. Tapi apa kata orang nanti kalau tiba-tiba Mas Parman ini bercerai? Di keluarga Mas tidak ada keturunan kawin cerai, jawab Arman. Beberapa detik setelahnya, ponsel Vina pun berbunyi. Vina segera mengecek siapa kira-kira yang menghubunginya malam-malam begini. Ternyata nama Aldo lah yang keluar. Dia segera memohon pamit kepada Parman. Dia berjalan untuk segera bisa mengangkat telepon dari Aldo. Tentunya tidak mungkin di hadapan Parman. Dia takut Aldo dengar. Halo, Aldo. Tumben kamu nelfon malam-malam begini. Aku sudah mau tidur. Besok pagi kita mau ketemu kan? Setelah Vina berpamitan dan keluar dari kamar hotel, dia segera menelpon balik kekasihnya itu, sembari berbisik. Sepertinya dia masih takut kalau Parman dengar. Di sebuah apartemen di suatu malam, ini adalah apartemen milik Aldo. Di balik selimutnya, Aldo nampak begitu gelisah. Dia memikirkan bagaimana hubungannya selanjutnya dengan Vina. Sebenarnya Aldo benar-benar tidak tahan. Dan jujur saja, banyak sekali wanita yang mendekati Aldo. Terang saja, dia tampan dan mapan. Sementara di sebelahnya, Vina tertidur dengan sangat lelap. Dia memakai baju tidur sutranya. Malam itu Vina menginap di apartemen Aldo, seperti biasanya. Ini memang bukan kali pertama Vina menginap di apartemen itu. Hubungan mereka berdua memang sudah cukup dekat, sudah selayaknya suami istri. Walaupun masih hidup terpisah di 2 tempat yang berbeda, tapi Vina sering menginap di tempat Aldo. Tiba-tiba saja, Vina bergerak, membuka matanya perlahan, dan ternyata Vina terbangun. Kamu belum tidur, Aldo. Kenapa? Ada yang dipikirin? Mendengar suara Vina yang terbangun, Aldo sedikit kaget. Dia menoleh ke arah kekasihnya yang angkuh itu. Tapi dia segera menetralisir perasaannya. Dia melemparkan seutas senyum tipis. Tidak apa-apa, Vina. Aku cuma mikir pekerjaan aja. Tadi siang ada sedikit masalah. Itu saja sih. Vina pun segera mengelus manja pundak kekasihnya itu. Segera mungkin dia bersandar di dada kekarnya. Vina memang selalu seperti itu, sangat bisa merayu Aldo. Ini adalah salah satu senjata Vina, yang juga dilakukan pada pria-pria lain, tentunya pria-pria kaya. Soal hubungan kita tidak perlu terlalu buru-buru. Aku juga berpikir kita berdua masih muda. Kita masih punya cukup banyak waktu untuk menikmatinya. Kita pacaran saja dulu. Aku tidak pernah menekanmu untuk segera menikahkan. Aku tahu kamu sering gelisah memikirkan pernikahan kita. Kamu tenang saja, fokus saja pada karirmu, ucap Vina. Sesegera mungkin mereka berdua pun terlelap tidur hingga pagi menjelang. Pagi harinya, Aldo masih nampak gelisah. Sambil menyeruput secangkir kopi di hadapannya, dia terus berpikir, bagaimana cara putus dari Vina? Sepertinya hubungan ini memang harus segera diakhiri.
Sejujurnya, Aldo sudah merasa bahwa hubungan ini toksik. Teman-teman Aldo sudah menjauh satu persatu. Dan sekarang, Aldo sudah tidak punya teman lagi. Semua gara-gara Vina. Sifatnya yang temperamen dan angkuh, seolah secara tidak langsung menjauhkan Aldo dari teman-temannya. Vina menginginkan Aldo hanya untuk dirinya. Dia tidak rela berbagi perhatian. Jangankan dengan teman wanita, dengan teman pria pun tidak. Sekalipun dengan keluarga, Aldo tidak bisa terlalu dekat. Vina seringkali merasa cemburu dan menampakkan sikap yang tidak suka tatkala Aldo memberikan perhatian lebih pada keponakan-keponakannya, apalagi ibunya. Mungkin Vina merasa ibunya adalah ancaman jika dia nanti menjadi istri Aldo. Dia tidak ingin duit Aldo terbagi pada keluarganya lagi, hanya untuk Vina seorang. Dan tentunya Aldo tidak suka. Di sebuah kamar rumah sakit kelas VVIP, tampak Vina sedang terbaring lemas. Dia nampak begitu lemah. Beberapa hari yang lalu, dia ditemukan tergeletak di atas lantai apartemennya sendiri. Apa yang terjadi dengan Vina? Di hari yang sama, di saat Aldo menemukannya tergeletak tak berdaya, Aldo mendapati botol yang berisi kapsul berhamburan keluar dan bertaburan di atas lantai. Aldo sudah tahu itu kapsul apa. Aldo segera membawa Vina ke rumah sakit. Sepertinya Vina berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Vina ingin bunuh. Tapi kenapa Vina ingin bunuh? Ada sebuah hal yang paling ditakutkan oleh Vina dan menjadi kenyataan. Aldo menginginkan hubungan mereka berakhir. Aldo memberanikan diri untuk bilang putus kepada Vina. Lebih daripada itu, ada satu hal yang lebih serius lagi. Pekerjaan Vina sebagai seorang perempuan malam terbongkar dari mulut seorang teman Vina yang tersakiti. Perempuan itu bernama Sylvia. Dia merasa terlukai dengan kata-kata Vina, sehingga dia mengancam Vina untuk membongkar latar belakang dari Vina. Dia bilang ke Aldo kalau Vina adalah seorang pelacur. Dia seringkali melayani om-om hidung belang dan pria-pria kaya. Aldo kaget. Karena selama ini, Aldo mengira Vina adalah wanita baik-baik, dan karena itulah dia bertahan. Walaupun sifatnya sedikit angkuh dan arogan, tapi yang penting Vina perempuan baik-baik. Tapi ternyata di luar dugaannya, gosip yang beredar di luar sana sudah sangat santer. Dan gosip ini pun tidak hanya Aldo yang mendengarnya. Sylvia nekat memberitahu keluarga Aldo. Dan kini semua keluarga Aldo tidak menyetujui hubungan mereka. Aldo adalah putra satu-satunya dari sebuah keluarga yang kaya raya. Keluarganya memiliki perusahaan yang banyak, di dalam ataupun di luar kota. Ibunya sangat protektif terhadapnya dan menginginkan anak satu-satunya ini mendapatkan istri yang layak, berasal dari keluarga baik-baik, dan juga berlatar belakang jelas, kalau bisa berpendidikan tinggi. Sementara, kalau Vina adalah seorang perempuan malam, tentunya sangat tidak masuk ke dalam kriteria keluarga Aldo. Vina dinilai tidak pantas mendampingi Aldo. Sejujurnya, keluarganya sudah jauh-jauh hari mengetahui latar belakang dari Vina. Tentunya kalian ingat, Nana, seorang gadis seksi di awal cerita, adalah seseorang yang dijodohkan keluarga Aldo untuk menjadi pendamping barunya. Memang feeling Vina selalu benar. Aldo selingkuh, tapi tidak sampai tidur. Itulah sebabnya Vina nekat menyusul Aldo ke restoran siang itu. Kalau sudah begini, menurut kalian siapa yang patut dipersalahkan? Apakah Vina seorang gadis desa yang memiliki cita-cita tinggi patut dipersalahkan? Apakah pilihannya menjadi seorang wanita malam dipersalahkan? Lantas, apakah sikap dari Aldo memilih wanita lain dan berkencan tanpa sepengetahuan Vina, sementara di saat yang sama masih memiliki hubungan dengan Vina, bisa dibenarkan? Sampai ketemu di ceritaku selanjutnya secepatnya.